Saudara-saudara, kita tidak akan pernah rugi duduknya kita di majlis-majlis seperti ini. Di zamannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pengarang Maulid Simtudurar, diceritakan ketika itu beliau ingin berziarah ke makamnya Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau ini adalah kakeknya para habaib. Beliau kakeknya Segaf, wal Idrus, wal Habsyi, wal Abbas, wa bin Syekh Abu Bakar. Beliau Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi adalah seorang Ustadzil A'zam. Beliau adalah seorang guru besar. Beliau adalah Syekhus Suyuhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat. Beliau Faqih Muqaddam Tajul A'immatil Arifin, mahkota para ahli ma'rifat. Beliau Qudwatul Muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat. Ketika itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ingin berziarah ke makam Faqih Muqaddam. Ketika Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sampai, ternyata ruhnya Faqih Muqaddam tidak ada, saudara-saudara. Akhirnya Habib Ali pun pulang. Seminggu kemudian baru Habib Ali datang lagi ke situ, ternyata ada Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pun bertanya, wahai Faqih Muqaddam, seminggu yang lalu aku datang ke sini ingin berjumpa dengan ruhmu, tetapi engkau tidak ada. Arwah para aulia tidak ada. Kemana kalian pergi? Faqih Muqaddam pun berkata, oh, seminggu yang lalu kami arwah para aulia yang ada di sini, kami diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk datang ke Pulau Jawa untuk mensolati jenazahnya seorang pedagang. Saudara-saudara, amal apa yang dilakukan oleh pedagang tersebut? Apakah dia ahli ibadah? Apakah dia ahli Quran? Amal apa yang dilakukan pedagang tersebut sehingga ruh Faqih Muqaddam, arwah para aulia, diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk datang mensolati jenazahnya, untuk datang memandikan jenazahnya, untuk datang memberi syafaat kepada jenazah pedagang tersebut. Ternyata saudara-saudara, pedagang tersebut suka duduk di majelis ilmu, bawa dagangan. Pedagang itu cinta habaib, cinta kiai, cinta ulama, cinta majelis-majelis ilmu. Dimanapun ada majelis ilmu, di situ dia pergi sambil bawa dagangannya. Saudara-saudara, jikalau seorang pedagang yang cinta kepada majelis ilmu, dia bisa mendapatkan syafaat daripada ahlul ilm, dia bisa mendapatkan syafaat dari Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, maka bagaimana dengan kita yang duduk di majelis-majelis ilmu seperti ini, di majelis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita duduk di majelis ini untuk merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Busiri beliau mengatakan, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun 'alal ummami. Muhammadun dzikruhu, Muhammad menyebutnya, mengingatnya adalah ketenangan, kedamaian bagi jiwa-jiwa kita, saudara-saudara. Kalau disebut nama Muhammad, telaga Al-Kautsar yang sedang mengalir, telaga Al-Kautsar yang sedang mengalir berhenti mengalir, hanya ingin mendengar suara orang-orang yang suka menyebut nama Muhammad. Kalau disebut nama Muhammad, surga berkata, ya Allah, aku rindu kepada orang-orang yang suka menyebut nama Muhammad. Kalau disebut nama Muhammad, bumi berkata, ya Allah, aku ridho punggungku diinjak-injak oleh orang yang suka menyebut nama Muhammad. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu, Muhammad mensyukurinya, mensyukuri lahirnya, mensyukuri adanya, mensyukuri ajarannya, mensyukuri syariatnya, mensyukuri Al-Qur'annya. Fardun 'alal umam, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, jikalau seluruh alam semesta bergembira dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan keadaan-keadaan yang tidak bernyawa bergembira dengan adanya Nabi, maka perkara-perkara apa yang menghalangi diri kita untuk bergembira dengan adanya Nabi Muhammad? Allah berkata dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, bergembiralah kalian, senanglah kalian dengan rahmat dan karunia Allah. Siapa rahmat Allah yang paling besar? Siapa rahmat Allah yang paling agung? Wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Nabi Muhammad adalah rahmat yang paling besar. Maka dengan adanya Rasulullah, falyafrahu, bergembiralah kalian, senanglah kalian. Saudara-saudara, dalam riwayat dijelaskan dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab sedang disiksa oleh Allah, sedang disiksa dalam neraka Jahannam. Akan tetapi saudara-saudara, setiap hari Senin dari jari-jarinya Abu Lahab itu keluar air, sehingga
sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Kemudian Sayyidina Abbas pun bertanya, wahai Abu Lahab, kenapa dari jari-jarimu itu keluar air setiap hari Senin? Abu Lahab pun berkata, aku mati dalam keadaan kafir, aku tidak beriman kepada Allah, aku tidak beriman kepada Muhammad, sehingga aku berada dalam neraka. Allah siksa aku dengan siksa yang pedih, dengan azab yang pedih. Akan tetapi ketika Muhammad dilahirkan pada hari Senin, ketika itu aku sangat bergembira, ketika itu aku sangat senang karena aku memiliki keponakan laki-laki. Maka ketika Muhammad lahir aku bergembira, sehingga aku membebaskan atau memerdekakan budakku Suwaibah. Karena kegembiraanku yang sesaat ini, karena kesenanganku yang sesaat ini, karena inilah sebab inilah Allah Subhanahu wa taala mengangkat azab dan siksaku, dan Allah gantikan dengan rahmat setiap hari Senin.